Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman, Allah jaga Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, terus dukung dakwah channel-channel Islam, terutama channel kabar Islam ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, menjadi benteng akidah umat Islam, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah sahabat, dalam video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cuplikan dari seorang guru tadi yang tidak paham tentang Islam ya. Dia bisa membaca Al-Quran. Dari video ini kita bisa lihat tetapi tidak paham akan ilmu-ilmu yang dari apa yang diajarkan, apa yang ada di dalam agama Islam ya. Ilmu yang 12 itu. Kita lihat bagaimana kekoplakan dari seorang murtadin ini yang mempermalukan dirinya sendiri. Silakan simak videonya sahabat. Terima kasih. Akan saya mulai apa yang saya pertanyakan untuk umat Islam. Jadi video-video saya ini banyak kan ya di Murtadin Indonesia ini bertanya tentang Al-Quran. Karena bagi saya, kenapa saya bertanya? Karena saya tidak percaya dan kurang cocok menurut saya untuk kehidupan saya gitu. Umat Islam meyakini bahwa 100% Al-Quran benar-benar berasal dari Allah. Oleh karenanya, umat Islam percaya bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa cacat dan kesalahan. Beberapa ayat Al-Quran dengan jelas menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran tersebut. Dan yang mau saya tanyakan adalah, seperti yang dijelaskan di dalam Quran 4 ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapat banyak pertentangan di dalamnya. Konsekuensinya dari pernyataan Al-Quran yang saya sampaikan tadi adalah, jika terdapat satu saja pertentangan atau satu kesalahan yang ditemui dalam Al-Quran, maka sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Quran sebagai wahyu Allah. Saya mau bertanya, ayat-ayat Al-Quran, salah satunya ayat ini. Quran surat Hud ayat 13 mengatakan bahwa mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang yang benar. Quran surat Hud ayat 13 mengatakan, jika meragukan Al-Quran, Al-Quran meminta datangkan 10 surah, dan ini yang jadi perbedaannya di surat ini. Dan di surat Al-Baqarah 23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah 23, jika meragukan Al-Quran, Quran mengatakan meminta untuk bikin satu surah. Itu surat Al-Baqarah ya. Jadi pertanyaannya, jika ragu dengan Al-Quran, berapa surah yang diminta untuk perbandingannya? Satu surah apa 10 surah? Karena Quran surat Hud 13 meminta untuk 10 surah, dan Al-Baqarah 23 minta satu surah. Manakah yang benar? Karena dua ayat Al-Quran tersebut memberikan informasi berbeda. Quran surat 4 ayat 82, kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah banyak pertentangan di ini. Dan informasi inilah yang saya pertanyakan. Ayo, dijawab Pak Ustadz. Saya tidak mau menafsir, saya hanya bertanya. Jika saya bertanya, saya meminta jawaban, bukan cacian atau makian. Sahabat, itulah ungkapan atau sebuah video cuplikan dari seorang murtadin ya, yang dia merasakan tentang bagaimana ya, pemikiran dia bahwa Al-Quran itu tidak suci. Al-Quran bukan berasal dari Tuhan.
Mengapa demikian? Karena dia mempunyai akal, pikiran, tetapi tidak sampai terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana admin bisa berbicara seperti itu? Karena terlihat dari sebuah video ini, kalau dia sendiri tidak paham tentang Al-Quran, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Untuk mempelajari Al-Quran itu diperlukan tafsir-tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, diantaranya ada bab asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasul, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia tidak sampai akalnya. Dia merasakan Al-Quran ternyata ayat-ayatnya itu bertentangan antara satu sama lainnya. Nah, di sini inilah perlunya kita lihat dari asbabun nuzul. Oke, tidak perlu kita tidak perlu membuka tafsir ya, baik tafsir Sawi, tafsir Jalalain, ataupun tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Karena dari pertanyaan seorang murtadin ini ternyata koplak sekali. Dia tidak memahami bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kalaupun dia memahami tentang Al-Quran secara terjemahnya saja, tafsir belum tentu. Jadi Al-Quran ini sangat penting dipelajari dan dibantu oleh ilmu-ilmu yang lainnya, gitu kan? Ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, balaghah, dan yang lainnya itu. Nah, dalam kesempatan ini dia mengatakan, dalam satu sisi ayat ini mengatakan demikian, dan di ayat yang lain ternyata ini bertentangan. Nah, yang tadinya 10 kok jadi 3 ayat, jadi satu surat. Ini bagaimana? Dia akalnya tidak menerima, tidak memahami akan asbabun nuzul ayat Al-Quran itu. Sebagaimana yang tertulis bahwa dalam asbabun nuzul ayat yang dia sampaikan itu ternyata berbeda, tidak sekaligus turun. Jadi sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para manusia yang tidak percaya akan ayat-ayat Al-Quran, akan wahyu Allah. Allah tantang siapa saja yang mampu, siapa adakah yang mampu membuat Al-Quran seperti Al-Quran 10 surat saja. Tidak ada 10 surat, lalu Allah beberapa bulan tahun kemudian menurunkan ayat Al-Quran lagi. Kalau tidak mampu 3 ayat sajalah, 1 surat saja, gitu. Ini sangat simpel secara logis. Begitulah sahabat. Jadi itu jawaban untuk murtadin ini ya. Andaikan kalau saja dia paham tentang asbabun nuzul, mungkin dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri ini. Dia akan paham sebuah tantangan, sebuah kemurahan dari sang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menentang akan Al-Quran. Nah, sahabat, bagi kita yang mengambil pelajaran hikmah dari video ini, ternyata semakin jelas orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam itu ternyata jauh sekali dari pemahaman apa ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Semoga kita dikuatkan akidah, dikuatkan iman Islam kita, jangan sampai keluar dari agama Islam ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa terus dukung dakwah channel Islam, channel kabar Islami. Jazakumullah khairan katsir wa ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.